إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal dengan berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah, jauhi perbuatan zalim sekecil apapun juga, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Lihatlah kepada siapa kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal yang maha besar, dan jangan lihat kepada kecilnya dosa yang mungkin bisa kita tebus dengan melakukan amal-amal saleh. Karena mengagungkan Allah adalah inti daripada ubudiyah, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Memuliakan Allah adalah inti dari ubudiyah sebagai bentuk ketundukan yang mutlak terhadap perintah Allah, terhadap larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, pada tahun 8 Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat diberikan suatu anugerah yang besar, yaitu dengan dibukanya kota Mekah, dengan ditaklukkannya kota Mekah untuk kaum muslimin. Ini yang dikenal dengan Fathu Makkah, di mana Mekah yang dahulu pernah direbut oleh orang-orang Quraisy dan dijadikan sebagai markas dalam menyekutukan Allah Azza wa Jal, dengan banyaknya berhala-berhala di samping Ka'bah, tidak kurang dari 360 buah berhala. Kemudian Allah Azza wa Jal hilangkan ini dengan anugerah yang besar, yakni Fathu Makkah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa 10.000 pasukan dari Madinah menuju kota Mekah. Dan ini terjadi pada bulan Ramadan, bulan yang mulia. Dan setelah itu orang-orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Kabilah-kabilah Arab
yang mereka memiliki akidah, keyakinan jika Muhammad yang benar, maka dia pasti akan bisa mengalahkan orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy dulu pernah ditolong oleh Allah ketika Allah timpakan batu kepada Raja Abraha. Kalau Muhammad yang benar, niscaya Muhammad akan Quraisy. Maka tatkala betul Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin, banyak dari kabilah-kabilah Arab yang masuk berbondong-bondong memeluk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila kemenangan Allah telah datang dan pertolongannya, maka bertasbihlah memuji Allah dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Beberapa hari Nabi dan para sahabat berada di kota Mekah. Lalu mereka dikagetkan dengan berita bahawa suku Hawazin dan Thaqif yang ada di sekitar Taif, mereka bersiap-siap menyerang kaum muslimin di kota Mekah dengan panglima besar mereka yang bernama Malik bin Auf. Tidak kurang mereka telah mempersiapkan 20.000 pasukan untuk menyerang Nabi dan para sahabat. Maka Nabi SAW melihat ancaman ini. Seandainya terjadi peperangan, apalagi di kota Mekah, dan para sahabat baru saja melakukan perjalanan jauh dan letih, dan mereka baru saja bergembira, maka khawatir ini akan menjadi ancaman yang serius. Nabi SAW kemudian melakukan perjalanan menuju Taif untuk menjemput pasukan dari Bani Thaqif dan Hawazin. Berangkatlah Nabi dan para sahabat. Ini terjadi pada bulan Syawal, sekitar setengah bulan ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah. Nabi berangkat dengan para sahabat yang berjumlah sekitar 10 ribuan dan ditambah beberapa orang-orang Quraisy dan orang-orang musyrikin yang simpati terhadap Nabi dan para sahabat. Berangkatlah mereka, kemudian sampai kemudian Nabi dan para sahabat mendirikan suatu base camp. Dan ketika setelah subuh, Nabi berangkat menuju Taif, menuju perkampungan Thaqif dan Hawazin. Kemudian tiba di sebuah lembah dan perbukitan yang banyak. Lalu mereka melewati di antara beberapa bukit itu. Jadi ini terjadi ketika waktu subuh. Setelah subuh, Nabi melakukan perjalanan dan mereka dikagetkan dengan anak panah yang bertubi-tubi menyerang para sahabat. Ribuan anak panah menghampiri Nabi dan para sahabat yang sedang melewati di antara dua bukit tersebut. Ternyata Malik bin Auf sudah mempersiapkan diri. Mereka tahu sepertinya Nabi dan para sahabat pasti akan melewati lembah ini, maka mereka sudah persiapkan pasukan pemanah yang handal. Bahkan dikatakan pasukan Hawazin dan Thaqif ini adalah pasukan yang sangat ahli dalam berperang, sangat kompak, dan memiliki pasukan pemanah yang sangat jitu. Di tengah gempuran orang-orang musyrikin ini, Nabi dan para sahabat kocar-kacir karena penyerangan yang begitu mendadak, sampai kemudian sebagian sahabat lari tunggang langgang meninggalkan Nabi. Ya.
dan ada yang kabur dan seterusnya. Tetapi Nabi SAW tetap berada di lembah Hunain tersebut dan memanggil para sahabat, ya ma'syaral ansar, wahai orang-orang ansar kemarilah, wahai muhajirin kemarilah, wahai ahli surah Al-Baqarah kemarilah, wahai sahabat yang mengikuti bai'at Aqabah kemarilah. Maka berkumpullah Nabi dan para sahabat. Kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib berteriak dengan suara yang lantang sehingga didengar oleh banyak pasukan, dan mereka sedikit demi sedikit berkumpul kembali menyusun barisan. Kemudian Nabi SAW berperang dengan perang yang sangat sengit sekali, dan kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah menangkan kaum muslimin dari suku Thaqif dan Hawazin. Mereka kemudian berlarian ke Taif. Panglimanya Malik bin Auf meminta perlindungan ke Taif, dan kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang sangat banyak sekali. Dikatakan bahwa mendapatkan banyak budak pada waktu itu, kemudian mendapatkan ribuan ekor unta, ribuan ekor kambing. Ada yang berpendapat sekitar 60.000 ekor kambing dan sekitar 20.000 ekor unta. Jumlah ghanimah yang sangat banyak sekali dalam perang Hunain. Kemudian Nabi SAW membagi-bagikan ghanimah tersebut kepada para sahabat, dan Nabi SAW memberikan banyak bagian kepada para sahabat muhajirin. Beliau juga berikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan orang Quraisy, diberikan kepada mereka. Diberikan kepada Hakim bin Hizam 100 ekor unta, kepada Abu Sufyan 100 ekor unta yang terbaik. Diberikan kepada Safwan bin Umayyah yang pada waktu itu masih musyrik, diberikan 100 ekor unta. Minta lagi, berikan lagi, sampai kata Safwan bin Umayyah, sesungguhnya aku paling benci dengan Muhammad, tetapi dia selalu memberiku sampai lunak hatiku, dan kemudian aku masuk Islam. Tetapi hadirin kaum muslimin, Nabi SAW tidak memberi kepada kaum Ansar. Bahkan tidak ada satupun orang Ansar yang diberikan ghanimah oleh Nabi SAW. Maka mulailah desas-desus di antara kaum Ansar, karena melihat pemandangan fulan diberikan, kabilah ini diberikan, tetapi mereka tidak diberikan apa-apa. Mulailah kemudian desas-desus di antara mereka, sampai kemudian disampaikan kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, pemuka kaum Ansar. Maka Sa'ad bin Ubadah menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kaumku memiliki sesuatu dalam diri mereka terhadap engkau ya Rasulullah, bolehkah aku berbicara denganmu? Maka Nabi persilahkan kepada Sa'ad untuk menyampaikan, ya Rasulullah, sesungguhnya kaum Ansar, mereka berjuang bersamamu, mereka berkorban bersamamu, mereka jihad membela agamamu ya Rasulullah, tetapi engkau memberikan kepada fulan, kepada kabilah itu, tetapi engkau tidak memberikan sedikit pun kepada kaum Ansar. Nabi bertanya kepada Sa'ad, ya Sa'ad, apakah engkau bersama kaummu atau bersama kami? Sa'ad menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidaklah melainkan salah seorang dari kaumku. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad, Sa'ad, kumpulkan sahabat Ansar, kumpulkan semuanya, aku ingin bertemu dengan mereka. Maka sahabat Ansar dikumpulkan oleh Sa'ad semuanya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada mereka, wahai kaum Ansar, sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah memuliakan kalian. Allah telah memberikan iman kepada kalian,
padahal dulu kalian telah berada dalam kekafiran, dalam kesesatan. Allah berikan iman kepada kalian. Wahai kaum Ansar, sesungguhnya kalian dahulu selalu bertikai, kalian saling menumpahkan darah satu dengan yang lain, tetapi dengan Islam Allah persatukan kalian. Wahai kaum Ansar, sesungguhnya kalian dulu serba kekurangan, kemudian Allah berikan kecukupan dengan Islam ini. Wahai kaum Ansar, sesungguhnya aku memberikan harta kepada mereka, aku berikan kepada fulan dan kepada fulan. Apakah kalian tidak ridho seandainya mereka mendapatkan dunia dan kalian mendapatkan akhirat? Dan mereka pulang membawa harta-harta ghanimah, sedangkan kalian pulang membawa diriku, membawa aku. Wahai kaum Ansar, sesungguhnya jika bukan karena aku diusir dari Mekah, maka sungguh aku ingin tinggal di Madinah. Seandainya ada sesuatu pertikaian di antara kalian, antara orang-orang Ansar dengan yang lain, sungguh aku selalu mendukung kaum Ansar. Maka ketika Nabi SAW menyampaikan demikian, menangislah seluruh sahabat Ansar, dan mereka sadar bahwa perjuangan dakwah, perjuangan Islam yang mereka lakukan selama ini bukan untuk dunia, tetapi untuk mendapatkan akhirat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi, wa nusalli wa nusallim 'ala an-nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ujian yang dialami oleh sahabat Ansar bukanlah ujian yang mudah, bukan ujian yang ringan. Sahabat Ansar telah mengorbankan harta mereka, waktu mereka, jiwa mereka untuk perjuangan Islam. Tetapi terkadang keikhlasan kita kepada Allah diuji, keikhlasan kita dalam dakwah diuji, keikhlasan kita dalam membuat sebuah jamaah, sebuah masjid, sebuah organisasi, sebuah yayasan akan diuji. Seberapa besar keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah perjuangan selama ini yang kita sedang bangun, perjuangan yang selalu kita lakukan lillahi ta'ala, ataukah yang lain? Sungguh keimanan sahabat Ansar tidak perlu diragukan lagi. Kecintaan mereka terhadap Islam sungguh tidak bisa diragukan lagi. Tetapi unsur-unsur kemanusiaan terkadang menghinggapi hati seseorang. Tetapi seorang mukmin menggali hikmah dari kisah sahabat Ansar tersebut, bahwasanya perjuangan kita di dalam Islam, perjuangan kita di dalam dakwah, perjuangan kita untuk menegakkan kalimat Allah bukan untuk mendapatkan dunia yang fana ini. Sungguh hina seandainya kita tukar perjuangan yang membutuhkan banyak tenaga, pikiran dan seterusnya dengan dunia yang fana dan sedikit ini. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada orang-orang yang ikhlas akhirat. Allah berikan surga yang seluas langit dan bumi. Maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kehidupan kita di dunia sebentar, keletihan kita berjuang sebentar, dan insya Allah Allah akan memberikan pahala berlimpah bagi orang-orang yang telah menanamkan amal-amal jariah di dunia ini. Maka sahabat Ansar mereka pun tersadar
bahwa perjuangan mereka bukanlah untuk mendapatkan ghanimah. Biarkan mereka pergi membawa ghanimah, kita pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat kita untuk selalu mengedepankan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan yang pertama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita semua para pejuang-pejuang dakwah di dalam surganya. Allahumma amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa والعفاف والغنى اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.